Ini dari tadi laptopnya nggak bisa-bisa ya. Pripun ini? Pak Ma'ruf. Halo Pak Ma'ruf. Pak Maruf. Ya, gimana Pak Zainal? Ini Kayaknya nggak kuat. Oh, Jadi gini aja. Sembari jenengan mencoba, teman-teman mencoba, saya rekam pakai Webex langsung. Berarti Pak Ma'ruf yang itu ngerekamin ya. Ya, Berarti ini siap dimulai atau sudah. tunggu Kalau dulu? sudah ada semua petugasnya dimulai saja. Oh gitu, oke. Bentar. Bu Septi ada belum? sudah siap Pak. Oke. Bu Fatma? Siap. Oke, Pak Zainal juga sudah siap. Silahkan share konten dulu Pak Zainal. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya Pak? Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 DIY. Selamat pagi Bapak Ibu instruktur VCT Batch 6. Perkenalkan, saya Asih Fatma Nurmala SPD dari SD Negeri Jomborlor. Pada kesempatan pagi hari ini akan menemani Bapak Zainal Arifin untuk mempresentasikan materi yang berjudul 4 aspek penting dalam mendidik anak. Sebelumnya, Pak Zainal Arifin merupakan guru dari SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta. Kemudian saya akan ditemani juga oleh Bu Septiana MPD dari SD Negeri Teruman, Bantul. Karena materinya sudah terlihat, Pak, monggo Bu Septiana untuk memimpin Webex pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Bu Septiana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta VCT Batch 6 DIY. Kali ini bertugas saya sebagai moderator Septiana dari SD Teruman. Kemudian yang tadi Bu Fatma, Asih Fatma Mala SPD dari SD Jomborlor sebagai host, dan Pak Zainal Arifin dari SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sharing tentang 4 aspek penting dalam mendidik anak. Nah, kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Zainal Arifin. Nah, sebelum kami berikan kepada Zainal, perlu kami sampaikan bahwa beliau, Pak Zainal Arifin ini lahir di Ponorogo 39 tahun yang lalu. Beliau memiliki 2 putra. Nah, pendidikan terakhir S1 IN Sunan Kalijogo, Fakultas Tarbiyah, jurusan Kependidikan Islam. Beliau bidang dakwah dan bidang tilawah. Saat ini
di SD Muhammadiyah Sagan sebagai guru Ismuba. Nah, kita mulai presentasi hari ini. Kami persilahkan. Halo, Pak. Oh, ya, assalamualaikum. Halo, sudah Bu? Halo, Halo, bisa Pak? Monggo dilanjut. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pembimbing, kemudian Ibu Asih Fatma Nurmala SPD dari SDN Jember Lor, Melati Sleman selaku host, kemudian Ibu Septiana MPD dari SD Teruman Bantul sebagai moderator. Terima kasih. Pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan dalam DCT 6 DIY. Kali ini langsung saja kami ingin mencoba ya belajar bersama begitu sama guru ya. Terima kasih juga tak lupa kepada Pak Ma'ruf ya yang telah tak bosan-bosan membimbing saya. Saya sudah hampir putus asa, beliau bangkitkan lagi. Nah, hari ini kesempatannya. Alhamdulillah. Langsung saja, judul materinya adalah 4 aspek penting dalam mendidik anak. Nampak kok ada 4 ya. Sebetulnya banyak aspek dalam pendidikan, terutama mendidik anak-anak itu. Tapi di sini saya akan batasi pembahasannya hanya 4 saja yang diambil dari berbagai sumber, baik dari Al-Quran, dari hadis, dan buku karangan yang lain. Sudah muncul Ibu ya? Terlihat ya? Terlihat gambar apa itu? Itu gambar bayi ya. Kita tahu bahwa semua manusia terlahir itu sama sebetulnya ya, secara sunnatullah. Ya. Kalau dalam konsep Islam itu kan ada buah hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah wa bawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasironihi. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Ya, semua sama. Tangannya dua sama, tangannya sama, tangan kaki juga sama. Fitrahnya sama. Ya. Namun dalam perjalanannya, dalam perjalanan kehidupannya terutama ya, ada yang bisa menjadi seorang miliarder seperti gambar di atas. Lihat Bapak Ibu gambarnya ya. Halo. Terlihat Pak. Lihat. Oke. Kemudian dalam perjalanan lagi ada yang mohon maaf seperti ini. Ada yang ditakdirkan oleh Allah dalam perjalanannya kurang mampu begitu ya. Kurang mampu. Awalnya sama, terlahir suci fitrah, semuanya sama. Kemudian ada juga yang dalam perjalanan hidupnya akan menjadi seperti ini. Ini kalau orang menafsirkan jadi seorang berandalan begitu ya. Tapi maaf di sini monggo penafsirannya masing-masing. Ya, ada yang terakhir seperti ini. Ada yang menjadi seorang alim ulama, seorang ustadz, seorang kiai begitu ya. Seperti Ustadz Yusuf Mansur gitu. Nah, ini semua keempat proses ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa melalui proses yang namanya pendidikan. Ya. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama di sini. Ada 4 aspek pendidikan penting dalam mengantarkan anak-anak kita menuju ke arah yang lebih baik, ya, sesuai harapan kita.
Apa saja aspek itu? Yang pertama adalah aspek fisik. Yang kedua adalah aspek alam pikir. Yang ketiga adalah aspek otak. Itu terkenal ada IQ dan EQ. Intelligent question. Sama emotional question. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek spiritual atau agama. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya nanti ya. Aspek fisik. Ya. Lihat Bu. Jelas ya. Halo. Baik. Nah, ini putus loh ya ini. Aspek fisik. Aspek fisik ini menjadi penting dalam mempengaruhi pendidikan anak-anak ya. Karena manusia ini adalah makhluk dua dimensional, yaitu ada jasmani dan rohani. Keduanya saling tergantung satu sama lainnya. Sehingga terkenal pula ada pepatah Latin itu kan ada mens sana in corpore sano. Yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan sebaliknya, jika jiwa yang sehat akan melahirkan tubuh yang sehat juga. Dalam konsep Islam, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 10 dan 19. Ini antara lain yang intinya itu memerintahkan untuk sujud. Ya, itu kan gerakan fisik. Atau kalau orang muslim, sholat. Ya. Apapun agamanya ketika sudah melakukan sebuah ibadah, itu tentu akan melibatkan seluruh anggota badan, yaitu fisiknya. Menurut Dr. Sa'dan, ya, dalam bukunya yang berjudul Al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat, beliau mengatakan bahwa bagi kesehatan jasmani itu besar sekali arti dan kepentingannya dalam sholat. Karena gerakan sholat ini akan melahirkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ya. Nah, kemudian kita kenal juga dalam mempersiapkan fisik ini tak lepas dengan yang namanya sandang, pangan, dan papan. Ketiga ini sangat penting. Dulu ketika waktu masih sekolah ya kita ya, hafal sandang, pangan, papan. Ini adalah menyiapkan untuk anak-anak agar fisiknya kuat. Nah, kalau dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ini sudah nggak dipakai ya. Sehat 5 sempurna itu. Yang dulu ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu itu udah nggak dipakai. Nah, istilah yang baru yaitu pedoman gizi seimbang gitu ya. Ini memperhatikan 4 prinsip. Satu, variasi makanan. Ya, tentu dalam rangka menyiapkan fisik anak dalam pertumbuhan dan perkembangan, ini variasi makanan harus kita perhatikan. Kemudian kedua adalah pentingnya pola hidup bersih. Bahkan sekarang ya, adanya pandemik virus corona ini, pola hidup bersih harus selalu kita tingkatkan. Bahkan himbauan dari Bapak Presiden, bahkan WHO ya seluruh dunia, pola hidup bersih ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya pola hidup aktif
badan olahraga. Nah, tadi di awal sudah disinggung kalau dalam beribadah seorang muslim dalam melakukan sholat itu sudah melakukan aktivitas olahraga. Yang keempat adalah memantau berat badan yang ideal. Lanjut. Yang kedua adalah aspek alam berpikir. Menurut filosof Jerman ya, yang terkenal dengan bukunya psikoanalisis ya, psikoanalitis itu, Sigmund Freud mengatakan alam berpikir itu ibarat es. Es itu alam atasnya alam sadar, yang nampak di atas permukaan air itu adalah alam sadar. Tapi ke bawahnya yang lebih tinggi itu alam tak sadar. Nah, dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan dan perkembangan anak didik, aspek alam berpikir ini berpengaruh 20%. Kita sadari bahwa sungguhnya alam bawah sadar ini berpengaruh 88%. Karena alam bawah sadar adalah tidak mengenal kata negasi. Tidak mengenal khayalan atau kenyataan. Jadi kalau anak kita ya, dilarang, misalnya contoh, nak jangan lari. Dia nggak mengenal kata negasi tidaknya itu. Dia malah lari, karena tidaknya ini tidak tertangkap. Kemudian di tengahnya ini adalah critical mind. Berpikir sudah mulai kritis. Ini muncul setelah anak berumur 8 tahun. Dia akan banyak pertanyaan. Pak, ini apa? Ini bagaimana kok bisa begitu? Maka kritis. Ini hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah mulai kritis di usia-usia 8 tahun. Di kelas 1, kelas 2 itu kan mulai bertanya. Nah, kalau kita tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka anak kita akan terus ya, mengejar. Ya. Ini ada beberapa tips agar memancing anak untuk berpikir kritis itu. Salah satunya adalah dengan kekuatan kata-kata. Masih terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar, Pak. Baik. Kalau Bapak Ibu pernah membaca punya penelitiannya miliknya ini, siapa ini? Ya, Masaru Emoto ya, tahun 2014. Dia pernah meneliti sebuah fenomena alam dengan kekuatan kata-kata. Mungkin judulnya tidak terlalu terbaca jelas ya, mohon maaf, karena missing font. Ada salah satu font yang hilang di HP-nya. Terbaca kekuatan kata-kata. Ya. Beliau meneliti ketika air itu berikan kata-kata kebahagiaan. Ya. Nah itu hasilnya akan seperti itu. Kita lihat gambarnya seperti itu. Yang paling ujung yang ini adalah kebahagiaan. Ya, kemudian yang ini penderitaan. Ya, secara
dicerca, airnya itu dicerca. Wah, kamu jelek, kamu begini, cerita. Dan mohon maaf, ini kata-kata ini sebenarnya harus dihilangkan ya. Dalam sebuah pendidikan itu ngomong bodoh itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ini adalah sebuah penelitian saja. Nah, ketika airnya dibilang kamu bodoh, hasilnya keruh seperti ini. Luar biasanya lagi ketika air itu diberikan kata-kata terima kasih, cinta, kemudian kasih sayang, akan menjadi kuning keemasan. Luar biasa. Penelitian dari Mas Aru Imu. Lanjut. Nah, ini di awal tadi beberapa cara mendidik agar berpikir kritis. Kita biarkan terlebih dahulu anak bermain, jangan kita larang-larang dulu. Bermain kita lihat dulu, kita kontrol. Dan pertanyaan terbuka. Kita menanyakan sesuatu, usahakan untuk tidak langsung memberikan jawaban. Jadi kita pancing dulu. Misalnya, kenapa kok matahari terbit dari timur ya? Kadang-kadang saya ditanya oleh anak saya sendiri seperti itu. Ini tidak lantas kita jawab, wah itu sudah kehendak Tuhan. Ya, sudah mentok. Berikanlah, usahakan untuk memberikan jawaban yang sekiranya anak mampu berpikir yang lain. Ketiga adalah jangan pertanyaannya. Ya, maksudnya ya jangan dipenggal. Wah, kamu kok tanya seperti itu, nak? Yang keempat, cara pandang yang berbeda. Adalah mencari referensi. Adalah anak-anak kita untuk mendapatkan informasi dari tempat atau pihak lain agar punya banyak pilihan yang menawarkan jawaban. Terakhir adalah hubungan sebab akibat. Next, langsung aja ya Bapak Ibu. Kita masuk Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah SWT. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, kata kuncinya di sini adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Apapun agamanya, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah perkataan yang benar. Janganlah sekali-kali menyepelekan kata-kata. Karena kata-kata itu bisa menjadi doa. Apalagi kita sebagai seorang pendidik dan orang tua, kita harus sangat hati-hati. Kita berkata, misalnya contoh, kita mau pergi, anak kita ingin ikut. Mah, apa? Aku mau ikut. Kita ngomongnya jujur, harus jujur.
Kadang kita sadar, nggak usah ikut, bapak cuma sebentar, ibu cuma sebentar. Nah, kata sebentar ini menurut anak kan cuma sebentar, beberapa menit sudah selesai, sudah kembali lagi. Sedangkan kita ada acara yang lama bahkan sampai sehari. Hari kan hitungannya ya enggak bentar gitu. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina Allaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu, ketika ada seorang masak daging untuk mempersiapkan tamunya datang, si ibu ini mempersiapkan hidangan. Dan anaknya yang masih kecil tiba-tiba dari luar, dari dia bermain itu membawa pasir. Dan pasirnya dituangkan dalam masakan tadi. Bagaimana perasaan ibu tadi? Sontak ibu tadi marah. Karena apa? Masak yang sedianya hanya di hidangan tamu, ya, dan lagi tamunya datang, tiba-tiba anaknya melempari kotoran pasir tadi ke dalam masakan ibu. Si ibu ini marah kepada anak. Apa kata si ibu? Bagaimana marahnya? Idhab ila harumain. Di Arab sana. Pergilah kamu ke Mekah, jadilah imam. Ini menancap betul dalam alam berpikirnya anak ini. Ini lagi marah. Maka ketika marah pun, anjuran dalam agama, anjuran dalam pendidikan kita, ketika marah pun yang keluar kata-katanya adalah kata-kata yang baik. Jika ibu tadi marah, menyuruh anaknya, pergilah kau ke Mekah, jadilah imam di sana. Ini menancap kepada pikiran alam bawah sadar anak tadi. Jadi penting aspek berpikir alam bawah sadar. Inilah jadinya. Ini adalah imam besar Masjidil Haram yang pada waktu kanak-kanak dibentak oleh ibunya, dimarahi oleh ibunya, tapi marahnya, bentakannya sang ibu tadi itu adalah sangat bijak sekali. Nah, alam bawah sadarnya sang Syekh Sudes ini ya, terus diingat sampai besar. Saya pokoknya harus jadi imam Masjid Haram. Saya akan pergi ke Mekah. Kisah nyata. Dan kita lanjut. Yang ketiga adalah aspek otak. Kita kenal ada IQ dan EQ. Dan EQ, emotional quest. Dengan otak kanan dan otak kiri. IQ bukan oleh peneliti ya dari Alfred Binet tahun 1900. Ya, beliau berpandangan bahwa IQ ini adalah hal yang paling utama, hal yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan pendidikan dulu. Ya. Otak kiri itu ada apa saja? Matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, matematis, dan analitik. Kemudian berkembang lagi sebuah penelitian oleh Daniel Goleman 1995. Ternyata teori Alfred ini kurang tepat menurut Daniel Goleman. Otak kiri tidak menjamin bahwa anak akan sukses.
otak kiri belum 100% menjamin anak akan berhasil. Maka Daniel Goleman membuat penelitian yang otak kanan itu sebetulnya ada kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, musik, pian, interpersonal, motivasi diri, kemampuan bersosialisasi. Lanjut. Otak untuk berpikir ini, atau yang disebut dengan akal, ini menjadi salah satu aspek penting dalam mengantarkan anak didik kita menuju generasi emas, menuju generasi yang lebih baik. Kalau dalam Al-Quran kata akal disebutkan dalam banyak 49 kali. Kata kerja takkilun diulang sebanyak 24 kali. Dan kata kerja yakilun sebanyak 22 kali. Ini betapa luar biasanya aspek otak tadi ya, aspek berpikir tadi dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Sedangkan kata kerja akola, nakilu, dan yakilun masing-masing terdapat 1 kali. Kembali ke aspek otak, IQ dan EQ tadi ya. Lalu manakah di antara IQ dan EQ ini yang akan mengantarkan anak didik kita menjadi yang lebih baik? Berapa persen? Menurut Daniel Goleman 15%. Sedangkan EQ 85%. Kalau memiliki EQ yang bagus, maka tingkat keberhasilan anak, tingkat keberhasilan dalam pendidikan itu 85%. Tapi keduanya ini ya, IQ dan EQ ini tidak akan terjadi manakala tidak didasari dengan aspek yang keempat. Lagi aspek otak tadi, oke, bisa salah satu aspek yang penting, tapi yang paling penting lagi adalah aspek spiritual atau agama, karena agama ini adalah benteng terakhir bagi manusia. Apapun agamanya, ya, pasti dalam ajaran agama tersebut akan mengajarkan kebaikan, ketulusan, kejujuran, dan masih banyak lagi. Kita lihat, ini tampilan seperti ini menunjukkan anaknya soleh solihah, cerdasan spiritual, yaitu SQ. SQ itu adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tingkat tinggi. Karena SQ merupakan fondasi dan sumber dari kecerdasan yang lain. Jadi sumber dari kecerdasan yang lain itu adalah SQ. Ini puncaknya. Saya kutip dari Zuhar tahun 2001. Nah, ini contoh aja. Mohon maaf, saya bukan bermaksud menghibah ya. Tapi ini contoh. Ini namanya keren. Bapak Ibu. Namanya adalah halo. Nazarudin.
Masih mendengar suara saya, Pak? Masih. Masih masuk ya? Oke. Nah, ini biasanya kita ada pertanyaan di masyarakat ini. Ya. Ini mohon maaf kurang P ya. Ini harusnya pintar mengaji. Terus jujur. Ini kurang P karena nggak support ini. Kurang panjang layarnya. Jadi yang P-nya hilang. Makanan bergizi atau halal. Dalam rangka mengantarkan anak-anak didik kita ada 4 aspek tadi ya. Aksesoris itu hanya fisik. Gimana contoh di atas tadi, ini fisiknya kelihatannya tuh alim, kelihatannya soleh. Tapi mohon maaf, tidak mencerminkan sikap yang soleh atau yang baik tersebut. Nah, ini salah satu doa bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai seorang pendidik khususnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan zuriatku, anak keturunanku, orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhanku, kabulkanlah doa permohonan. Ibrahim ayat 40. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu, paparan dari saya. Aspek penting saya sampaikan di awal, ada banyak aspek ya yang dapat mempengaruhi pola berpikir anak kita, pola perkembangan anak didik kita. Tapi di sini pagi hari ini alhamdulillah saya hanya mengutip 4 aspek saja. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ilmu pengantar kepada profesi kita masing-masing, yaitu menjadi seorang pendidik. Saya kira cukup dari saya. Masih ada waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu. Saya kira biasanya digunakan untuk tanya jawab nih kalau 10 menit. Dan ada manfaatnya. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu moderator Ibu Septiana MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Zainal atas pemaparannya. Sangat bagus, luar biasa sekali. 4 aspek penting yang harus kita jadikan pedoman dalam mendidik anak. Nah, monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing atau apapun juga boleh, kami persilahkan. Nah, ini tadi ada dari Bu Ayu Dewi. Mau bertanya Bapak? Halo, Pak Zainal Arifin? Ya, masih Oh, okay, ya. Terima kasih. Ini tadi ada dari Bu Ayu Dewi yang mau tanya Bapak, bagaimana ini caranya mengelola emosi. Kadang karena sudah kecapean kerja gitu, kadang juga
kalau ketemu anak-anak itu jadi apa ya? Iya. Kadang suka ya ini pengelolaan emosi sewaktu jadi waktu di rumah dengan pekerjaan itu biar tidak tidak terjadi sesuatu yang apa ya istilahnya. Buat Soal, soalnya chat di saya itu hilang tadi apa? Hilang gitu loh Pak. Saya lost connect ini. Halo, iya Pak. Nah, monggo Pak. Bagaimana mengelola emosi? Nggih. terima kasih Ibu Ayu Dewi. Ya, bagaimana cara mengelola emosi pada anak-anak ya. Ya, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ya tidak kita pungkiri ya, kita capek habis pulang kerja kok anak merengek-rengek minta perhatian gitu kan, minta ini, minta itu kepada kita. Nah, satu hal yang perlu perhatikan yang pertama adalah mengendalikan emosi. Yang pertama adalah caranya diam dulu, diam sejenak. Tidak usah diladeni dulu. Diam sejenak itu artinya ya tidak lantas kita terus menyuekin, bukan. Nahan kata-kata. Ya. Yang kedua, kalau dalam konsep Islam, saya berbicara tentang Islam karena kita sebagai seorang Muslim. Begitu datang misalnya tamarah, anjuran dari Rasulullah itu berwudu. Ya, berwudu terlebih dahulu. Karena pengaruh dari, mohon maaf, godaan syaitan itu tentunya yang kalau emosi negatif yang muncul. Ya, tadi diam sejenak. Yang kedua adalah berwudu. Insya Allah dengan air wudu semua akan menjadi ketenangan. Yang ketiga adalah ketika memuncak ya, emosi kita memuncak, belum bisa ya, belum. Saya katakan belum bisa mengendalikan emosi itu. Usahakan yang keluar adalah kata-kata positif, bukan kata yang negatif. Biasanya kita marah sama anak, jengkel gitu. Janganlah dikatakan yang negatif. Kamu memang cerewet, bukan, jangan, mohon maaf, mohon maaf. Nah, tapi katakanlah yang smart gitu, yang cerdas. Misalnya bisa mengatakan anak dengan cara, ibu lagi capek, jadilah anak yang pinter. Nah, begitu. Nah, saya kira itu jawabannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kan ya. Halo? Halo, nggih Pak, terima kasih. Jadi ada 3 tadi nggih, Pak. Mulai dari diri kita berdiam sebentar, kemudian nanti kalau marahnya masih ada, kita ambil wudhu, dan yang ketiga adalah berpikir positif ya. Begitu ya Bu Ayu Dewi. Nah, untuk selanjutnya Pak ini masih ada dari Bu Islatifah. Ini mohon di-share kembali slide yang kedua dari yang terakhir tentang doa Pak. Oh, iya. Yeah. Ini Bu. Halo? Halo, J Pak. Tentang doa, 2 slide terakhir tadi katanya. Ini Sepertinya, nggih. doa yang umum Pak Bu sebetulnya, ini doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anakku, keturunanku adalah orang yang tetap mendirikan sholat. Ini mendirikan sholat ini artinya luas. Ya, dengan sholat ini kan sudah melakukan kebaikan perintah Allah, ya, bertakwa, kemudian berserah diri. Itu ada gerakan sujud. Gerakan sujud ini adalah salah satu aspek penting masuk ke aspek pertama, fisik. Ya, fisik kita. Fisik kita harus sehat, olahraga. Nah, olahraganya orang muslim kan sholat itu salah satunya loh ya. Ini Ibu. Ada lagi? Oke, Pak. Ya. Atau Jadi yang itu Islatifah doanya. Monggo masih ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau mau bertanya kepada Pak Zainal Arifin. Masih ada kesempatan
kurang lebih 2 menit lagi, jika masih ada. Nah, jika sudah pas, berhubung ini waktunya juga sudah mepet, monggo Pak Zainal Arifin untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan hari ini. Monggo Bapak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Asih Fatma Nurmala dan Ibu Moderator, Ibu Diana MPD SD Negeri Tarteruman Bantul yang telah membantu proses pembelajaran ini terutama ya. Saya berusaha tepat waktu Bu tadi. Saya 30 menit sebelumnya sudah saya menghubungi Pak Ma'ruf. Pak dibukakan roomnya Pak gitu. Saya belajar dulu tadi. Alhamdulillah juga tepat waktu juga. Ya, mudah-mudahan tidak molor karena habis ini masih ada sesi lain gitu. Saya tahu ada sesi lain lagi. Nah, kesimpulannya adalah dari keempat aspek itu Bapak Ibu yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik, terutama mendidik anak kita sendiri di rumah ya. Aspek fisik kita siapkan mungkin dari segi makanannya ya, makanan yang bergizi, kemudian olah tubuhnya dengan berolahraga, kalau orang muslim ya dengan sholat, gerakan-gerakan sholat. Kemudian dari keempat aspek itu ya, tidak ada satu hal yang paling menonjol, semua saling berkaitan ya, semuanya saling berkaitan. Jadi tentunya kita upayakan bersama dari keempat itu harus tercukupi kepada anak kita, anak kita sendiri. Ya, saya kira itu kesimpulannya. Ya, saya ulangi, dari keempat aspek itu, mana yang salah satu harus kita utamakan. Nah, semuanya saling berkaitan, saling melengkapi antara satu dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Arifin atas pemaparan hari ini, sungguh sangat bermanfaat sekali nggih. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau sharing nanti bisa japri dengan Pak Zainal Arifin. Mohon maaf untuk Bu Ayu Dewi tadi masih ada satu pertanyaan, tapi berhubung waktunya juga sudah mepet, bisa lanjut di japri nggih Bu nggih. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari Arifin tentang 4 aspek penting dalam mendidik anak. Semoga pemaparan yang saya sampaikan tadi memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Kiranya karena waktu hari ini sudah menunjukkan pukul 11 kurang, waktunya kami untuk mengakhiri presentasi pada sesi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga presentasi tadi memberikan banyak manfaat. Lebihnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu Asih Fatma Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Asih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Zainal Arifin yang telah menjelaskan secara jelas mengenai materi 4 aspek pendidikan anak. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Septiana selaku moderator yang telah memandu jalannya video conference pada pagi menjelang siang hari ini dengan sangat baik. Semoga yang telah disampaikan oleh Pak Zainal Arifin memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Amin. Saya selaku host pada kesempatan pagi hari ini, apabila dalam membawakan atau membuka dan menutup kegiatan pada pagi hari ini banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.